Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia. Kalian keren. Di saat salah satu PH Indonesia mengembangkan animasi di Indonesia dengan cara meng-hire 400 lebih animator Indonesia dan butuh 5 tahun untuk menyelesaikan film ini. Sedangkan pemerintah Indonesia membuat iklan pakai AI. Absolut Cinema. Halo teman-teman semua, welcome to Act to Date Indonesia. Gua Clarence Aulia akan menjadi host kalian di video kali ini. Nah, kita kali ini akan mereview film Jumbo yang katanya ya, itu merupakan film yang bisa melampaui Disney gitu. Ya, ini film buatan Indonesia, animasi Indonesia itu sendiri. Oke, apakah benar demikian? Mari kita cari tahu. Shut up and start draw your canvas, teman-teman. Jumbo, menurut kamu tuh gampang Oke, bikin menang. dari film ini merupakan film yang buatan asli Indonesia, itu dari Cinema ya. Itu di mana film ini meng-hire 400 animator Indonesia, yang gua sendiri pun juga gak sabar lah untuk mereview ini semua. Nah, kenapa? Karena film ini merupakan film yang kalau bisa dibilang animasi dewa lah kalau kita bandingkan dengan animasi-animasi di Indonesia sebelumnya. Nah, apakah benar bisakah kita bersaing dengan film-film Disney, film-film animasi Cina dan Jepang lainnya gitu? Oke, untuk pembukaan gue akan nge-review dari apa yang kurang-kurangnya, karena memang kita masih jauh dari animator-animator luar negeri, dan apalagi kita disandingkan dengan Hollywood gitu, masih jauh gitu. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan diri, karena ini merupakan step awal dari perkembangan animasi di Indonesia gitu. Ini kita butuh film-film seperti ini gitu untuk mengembangkan animasi-animasi di Indonesia. Film kita mungkin next level, kita bisa menyaingin gitu animasi-animasinya. Harus kita akuin bahwasannya membuat ekspresi, membuat mulut itu bergerak sesuai dengan kata-kata itu susah gitu. Gue pernah dulu belajar cara untuk menganimasikan ekspresi wajah ya, dan itu susah. Dan di film Jumbo ini mereka berhasil untuk membuatnya. Tapi ya kita harus menilai dengan objektif gitu, bahwasanya berhasil membuatnya itu aja belum cukup. Kita itu masih di level dengan cukup bagus lah gitu, cukup baik. Nah, kalau kita compare dengan animasi Disney dan animasi-animasi luar negeri, itu kita punya animasi itu masih dibilang ya masih cukup baik gitu, belum yang bagus banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dulu dari yang kurang-kurangnya. Apa aja kurang-kurangnya itu? Kita akan mulai dulu dari penganimasiannya. Kenapa ini yang paling pertama gua bahas ya? Karena animasi itu adalah kunci utama dari animasi itu sendiri, atau kartun lah kita bisa bilang ya. Animasi ini kan yang kita lihat gitu. Nah, ini gua ada note beberapa aspek penting ya dari film ini sendiri. Itu beberapa scene itu gue melihatnya masih ada pergerakan yang kurang smooth lah kita bisa bilang. Nah, kalau kita mau lihat pergerakannya, benda-benda di sekitarnya, dan
dan objek-objeknya itu kalau kita lihat di film Disney itu lebih hidup gitu. Nanti gue akan komparasikan dari film-film Jumbo ini dan juga film Disney gitu. Oke, sekilas gak ada perbedaan. Mungkin itu salah satu nilai plus ya dari film Jumbo ini. Tapi gue ingat ada scene di mana ada kertas jatuh. Nah, kertas jatuhnya ini masih belum smooth gitu. Itu mungkin karena kebanyakan objek dan itu hal yang lumrah gitu. Ya kita belum bisa sandingkan karena kita masih kurang jam terbang. Gua rasa kalau misalnya ini tetap berlanjut itu 4-5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin kita bakal bisa lihat yang lebih baik gitu. Yang kedua itu adalah ekspresi ya. Ekspresi di film Jumbo ini kesannya masih flat banget. Gua gak bilang ini buruk, tapi memang kalau kita mau sandingkan dengan film-film Disney itu ekspresinya itu udah kelihatan banget, sedihnya itu nampak sedih banget. Sedangkan di film Jumbo ini masih belum. Gua ingat ya waktu scene udah mau menuju ending itu ada scene sedih, itu ekspresinya itu masih kurang dapet gitu. Jadi menurut gua ya ini bukan masalah karena ya lagi-lagi apa, jam terbang di Indonesia itu masih jauh lah kita bilang dibanding animator luar gitu. Jadi ini hal yang wajar sekali. Oke, yang ketiga itu adalah efeknya. Nah, di film ini nanti gue akan bahas di bagian plot. Di film ini ada yang namanya ada alat-alat penangkap hantu ala-ala Ghostbuster gitu, yang dimana ada listrik dan segala macam itu. Nah, listriknya ini masih kelihatan kaku banget, masih belum lah kita bisa bilang di Indonesia itu. Nah, sedangkan adegan actionnya itu juga udah lumayan lah, apalagi action membumi kayak kejar-kejaran. Mungkin nanti ada scene sepeda itu udah keren lah, keren. Don, ya udah, aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu nggak mau nolongin. Maksudnya kelak. Tapi ini semua merupakan pendapat pribadi gue tentang penganimasian film Jumbo ini sendiri. Nah, kita masuk ke yang kedua ya, yaitu voice actor. Sebagai informasi, voice actor di film Jumbo ini memakai anak-anak beneran gitu, instead of memakai orang dewasa yang untuk mengisi suara film animasi ini. Nah, berbeda terbalik dengan mungkin animasi Jepang, animasi di Hollywood dan beberapa negara lainnya itu memakai orang dewasa untuk mengisi suara anak-anak tersebut. Itu mungkin karena ada berhubungan dengan ya regulasi mereka lah, bahwasanya memperkerjakan anak di bawah umur itu masih dilarang gitu. Yang gue sendiri pun kurang paham ya mengenai itu. Tapi inilah menjadi plus minus sendiri ya dari film Jumbo ini. Nah, satu sisi gue merasa bahwasannya emosi dari anak-anak tersebut itu semua tersampaikan dengan baik ya, dari mereka tutur katanya, dari kalimat-kalimatnya yang senang gitu, itu semuanya dapat. Cuman tak kenapa gue ngerasa jam terbangnya itu masih terlalu dini ya untuk mengisi suara sebuah karakter. Jadi gue ngerasa itu kalau misalnya berdialog itu kurang menyampaikan situasi yang berada gitu. Maksudnya kayak kalau mereka berbicara, gue kurang merasakan apalagi dialog-dialog yang disampaikan di film ini mungkin lebih ke arah yang udah rada dewasa gitu. Tema yang diangkat juga sudah ke ranah yang lebih dewasa gitu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi.
bukan lagi tentang anak-anak begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa yang bagus dari film ini. Yang pertama gue akan mengatakan plot. Oke, disclaimer dulu, gue ini datang ke bioskop dengan ekspektasi serendah mungkin nih. Kenapa? Kalau kalian tahu, sebuah production house atau untuk membuat suatu film itu butuh budget. Nah, dengan iming-iming 400 orang animator dan juga udah jangka waktu 5 tahun untuk membuat ini, nah, gua ngerasa ini plotnya gak bakal bagus. Kenapa? Karena gini, karena harus ada beberapa yang kita perhatikan ya. Misalnya seperti ada empat faktor ini yang penting nih. Itu adalah aktor, visual, cerita, dan marketing gitu. Nah, sedangkan mereka ini, film Jumbo ini animasinya digambar-gambarkan yang baik gitu, yang bagus gitu. Nah, sedangkan aktor-aktornya juga Jackie Jericho, itu jadi kambing. Gitu. Mahal. Marketingnya juga gila-gilaan lah banget dah. Nah, karena gue ngerasa budgetnya memang bukan unlimited, jauh, ya gue ngerasa ya jalan ceritanya mungkin ya seadanya gitu. Tapi gue salah. Untuk membuktikan kata-kata gue tadi itu, kita coba lihat dulu film-film yang terlaris di Indonesia. Nah, lu perhatikan bahwasannya pattern mereka sama gitu, yaitu marketing gila-gilaan dan memperbanyak masyarakat yang FOMO. Dan akhirnya apa? Akhirnya laku keras. Tapi filmnya itu, ceritanya itu ya sampah. Lu contoh aja seperti film Vina gitu. Gue salah kali ini. Kenapa jalan cerita yang ditawarkan ini menurut gue agak jenius. Kenapa gue bisa bilang jenius? Gini, kesulitan untuk membuat film semua umurnya itu adalah membuat. Find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Weird. Kenapa? Karena orang dewasa itu pemikirannya udah beda gitu. Anak-anak pemikirannya pun juga udah beda. Sedangkan untuk menggabungkan kedua aspek ini agak susah gitu. Tema yang diangkat itu nggak boleh yang sembarangan gitu. Ini salah satu yang mengingatkan gue tentang film Inside Out di film Jumbo ini. Ya, ekspektasi gue itu udah serendah mungkin gitu. Apalagi lu lihat animasi dontol. Ya. Nah, itu kan animasi mereka itu kan terlalu anak-anak banget ya, yang mereka angkat temanya itu juga terlalu anak-anak. Nah, di sini ini jeniusnya. Dimana kita ada beberapa tema yang gua tangkep. Ini yang gua tangkep ya. Itu adalah pertemanan, merelakan, dan juga jangan NPD. Iya, kalau lu perhatikan bahwasannya ya awal-awal ini karakternya ini dibuat apa ya, se-NPD mungkin, dia merasa sesuatu hal itu semua harus berpusat pada dia, yang akhirnya ada perkembangan karakter dan sebagainya lah. Nah, ini yang membuat gue tuh jadi wah gitu, rupanya film Indonesia tuh bisa loh begini. Gitu, bisa loh yang tema diangkat itu nggak cuma satu layer gitu, sedangkan banyak banget gitu. Nah, ini ada spoiler sedikit, gua akan bahas tentang build up di film ini. Kenapa gue bilang ini bagus banget? Kenapa? Karena foreshadowing dan juga build up yang dibangun di cerita ini semuanya terkoneksi satu sama lain. Ini yang jarang sekali ada di film Indonesia gitu. Yang lagi-lagi apa? Kalau misalnya film Indonesia itu kan rata-rata ya flashback, udah selesai. Nah, ini enggak, dia enggak mencoba untuk apa ya? Untuk mendramatisirkan ini semua gitu. Ya, semua
kehidupan, ya dijalanin aja gitu. Nah, ini gue akan spoiler nih. Nah, di saat gue yang paling yang paling gue sangat-sangat wow kan itu adalah ini foreshadowing sub kalau kalian. Nurman, aduh, main pegang-pegang aja. Ini namanya apa tuh? Sap. Yang ini sih. Sub ini kalau misalnya di awal itu kan Nurman yang ceritakan kan. Nah, di akhir itu sub itu juga terpakai lagi gitu, tapi dengan kondisi yang berbeda gitu, dengan ya dia ingin mencuri radionya si Pak Kades gitu. Nah, ini semua di build up, di set up di awal gitu. Yang magicalnya lagi apa? Itu ada unsur mistiknya, bukan mistik sih, lebih ke fantasi lah. Ada hantu, sinari, itu semuanya juga well delivered menurut gua. Tapi memang untuk penempatan plotnya ini mungkin harus diperhatikan lagi gitu. Gua ngerasa ada beberapa plot itu terlalu cepat, terlalu fast gitu. Jadi orang yang nggak perhatikan sebentar gitu, itu langsung hilang gitu. Beberapa aspek itu mungkin penting, beberapa scene itu mungkin penting gitu. Nah, ini yang membuat film ini nggak perfect secara plot, tapi gua suka banget. Kenapa? Karena ada tema yang diangkat gitu. Bukan sekedar hanya film animasi anak-anak, tapi ini ada pesan moral yang mau disampaikan. Dan karakter Don di sini, Don dan karakter ini bukan sesuatu yang umum terjadi gitu di anak-anak. Kalau misalnya film anak-anak itu adalah MC itu adalah pusat dari center dari ini gitu. Enggak, lu itu bukan siapa-siapa gitu, lu itu bukan pusat dari seluruh cerita orang gitu. Lu hanyalah salah satu part of their life gitu. Semua orang di sekitar kita itu punya kehidupan masing-masing gitu. Jadi jangan mengira kalau kita itu adalah pusat dari cerita kita sendiri, itu enggak. Dan itu well delivered sekali. Dan gue ngerasa ya kalau bukan karena ekspresi dari animasi tersebut, mungkin gue bisa nangis ya di belakang, tapi belum sampai situ. Karena kenapa? Karena kalau diperhatikan memang pesan moralnya semua tersampaikan, tapi yang memang membuat kurang itu adalah ekspresi dari animasi tersebut gitu. Itu lagi-lagi adalah pendapat gua. Nah, sekarang ya plotnya jalan, build up-nya oke, animasi cakep. Ini udah menjadi salah satu film Indonesia yang bisa dibilang oke lah untuk ditontonkan oleh orang luar negeri gitu. Nggak seperti Dontol. Nah, ya segitu aja yang mungkin gue bisa sampaikan ya. Kalau misalnya ada kekurangan dan segala macam, boleh diskusikan di kolom komentar. Mungkin kalian boleh subscribe gue, atau mungkin boleh di follow IG gue ya. Kenapa? Gue akan mendiskusikan lagi, mungkin gue akan upload story, dan gue juga akan posting dengan hasil karya gue gitu di Instagram. Jadi di follow, dan kalau kalian mau subscribe di channel ini juga boleh banget dengan klik tombol subscribe di bawah ini saja. Jadi hasil final score dari film Jumbo ini adalah 7,8/10. Lu wajib nonton film ini, bukan karena film ini bagus banget seperti yang dikatakan orang-orang yang bisa melewati Disney, bukan, tapi lu harus support dengan film Indonesia yang niat seperti ini. Ini niat banget, gue harus akuin ini film Indonesia, animasi Indonesia yang paling niat. Nah, kenapa gue masih kasih 7/8, itu karena gue compare dengan ya film-film Disney luar negeri yang udah jam terbangnya tinggi, jadi kita gak usah malu, karena memang udah oke banget. Dan mungkin kita bisa bilang ya ini bisa untuk show off kita ke luar negeri, bahwasanya industri perfilman Indonesia itu sudah mulai